Engkau Allah yang kudus, dan Engkau telah memberikan kemurahan kepada kami hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, kesempatan yang baru, rahmat-Mu yang baru yang membuat kami hari ini masih bisa menikmati hari ini. Kami tahu kalau Engkau mengizinkan kami hidup hari ini karena masih ada tugas yang belum selesai yang harus kami lakukan. Itu sebabnya kami datang di kaki-Mu memohon pertolongan-Mu. Karena apapun yang kami lakukan di dalam nama-Mu, kami akan diberi keberhasilan. Kami mendasari hari ini dengan mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah landasan kami untuk meraih keberhasilan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin, amin. Silakan duduk. Salam. Untuk semua saudara-saudara yang mendengarkan dari jaringan Dian Mandiri Radio, saya menyalami Anda semuanya. Kiranya hari ini saudara-saudara diberkati, dan hari ini saudara-saudara saya akan mengajarkan sesuatu tentang betapa pentingnya berterima kasih kepada Goliat. Mungkin judulnya agak aneh. Berterima kasih kepada tantangan. Berterima kasih kepada pergumulan. Karena di balik setiap pergumulan dan tantangan Anda, selalu ada berkat yang luar biasa. Saya kisahkan sebuah cerita yang terjadi benar-benar di Alabama, negara bagian Amerika. Diperkirakan tahun 1950-an, petani kapas marah, frustasi dengan serangan kumbang kapas yang menghancurkan sumber income mereka. Jadi mayoritas petani marah karena gara-gara kumbang ini, saudara-saudara, mereka tidak bisa tanam kapas, mereka gagal panen, mereka tidak bisa mendapatkan income. Akhirnya rame-rame mereka banting setir. Mereka tidak mau tanam kapas lagi. Mereka sepakat akhirnya para petani menanam kacang. Tidak ada yang mau menanam kumbang kapas, trauma. Tetapi 2 dekade kemudian, tahun 1970-an, rame-rame para petani bikin sebuah gerakan donasi untuk membangun sebuah patung di tengah kota. Dan patungnya adalah patung kumbang kapas. Dan di bawah patung itu tertulis sebuah tulisan untuk mengenang kebaikan kumbang kapas yang telah mendatangkan kemakmuran bagi rakyat Alabama, khususnya petani kapas. Saudara-saudara, selidik punya selidik, setelah mereka bertani kapas, bertani kacang, ternyata pendapatan mereka lebih besar daripada kalau bertani kapas. Walaupun pada waktu tanamannya diserang oleh kumbang kapas mereka marah, tapi ternyata ada berkat di balik musibah. Saudara-saudara, katakan kepada temanmu, terkadang yang terbaik datang setelah melewati yang terburuk. Ulangi lagi, saudara belum yakin dengan apa yang saya katakan. Terkadang yang terbaik datang setelah melewati yang terburuk. Amin. Yang pernah melewati yang terburuk angkat tangan. Yang sedang melewati yang terburuk angkat 2 tangannya. Yang sedang, yang pernah, dan yang akan melewati yang terburuk angkat kedua tangan dan kedua kakinya. Kita semua pernah mengalami. Coba tengok ke belakang, saudara-saudara. Renungkan. Tidak usah nengok ke belakang. Ada yang pernah dibullying, direndahkan oleh teman-temannya? Pernah? Edi pernah. Kecil, hitam, ngapain kesini kau? Kerempeng, ngapain kau kesini? Atau hai gendut, ya kan? Saudara-saudara pernah dibullying, pernah mengalami masa-masa yang sulit.
Tidak ada kesulitan yang tanpa maksud dalam hidup ini. Dion, kamu jangan melototin saya. Tulis baik-baik. Tidak ada kesulitan tanpa maksud dalam hidup ini. Semua kesulitan yang Tuhan izinkan adalah bagian dari proses di mana rencana Tuhan nantinya akan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita belajar dari Daud dan Goliat. Oke? Yang pertama-tama, pengalaman-pengalaman kecil, tantangan-tantangan kecil yang Anda hadapi ternyata dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang besar. Ketika Daud menghadap Goliat, dengar baik-baik. Daud ini kasihan sekali. Ada seorang penafsir yang mengatakan Daud ini tidak masuk hitungan. Karena dia lahir dari ibu yang berbeda. Dari saudara-saudaranya yang 8, itu beda. Itulah sebabnya Daud kerjaannya apa? Suruh menjaga domba. Nanti waktu siang dia suruh bawa tepung sama keju untuk kakak-kakaknya yang sedang ada di camp untuk perang melawan tentara Filistin. Satu kali, saudara, Daud harus menghadapi atau mendengar seorang tentara Filistin tingginya 3 meter. Berapa? 3 meter. Jadi kau bayangkan 3 meter itu jauh di atas Elias. Iya kan? 3 meter, saudara, baju sirahnya, baju perang, ketopong, dan semuanya. Hanya baju sirah dan ketopongnya 50 kilo. Saudara pernah mendengar itu ujung tombaknya atau lembingnya itu 7 kilo. Jadi ini orang yang gagah, kuat, perkasa, hebat. Kemudian Daud melihat itu dan mendengar Goliat sedang menantang umat Israel yang sedang ketakutan. Mereka sudah 40 hari, 40 malam saling berhadapan, belum terjadi perang, masih saling hina-menghina. Kemudian Daud mendengar itu, Daud panas hatinya, kemudian saudara-saudaranya meremehkan dia, ngapain kamu kesini? Pulang sana. Kamu anak kemarin sore belum tahu apa-apa. Ini medan perang. Saudara-saudara, akhirnya dia tanya kepada tentara atau penjaga yang lain, dan akhirnya dia memberanikan diri. Menghadap Saul, waktu itu Saul adalah raja, yang juga ikut berperang waktu itu. Dan dia mengucapkan kalimat ini, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata, ini berkata kepada raja yang sedang memimpin perang di situ. Dengar baik-baik kata-katanya. Baginda, hamba biasa mengembalakan domba ayah hamba. Semua bilang biasa. Dengar kalimatnya. Bila mana ada singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar dan hantam. Luar biasa. Lalu domba itu hamba selamatkan. Dan jika singa atau beruang atau itu melawan hamba, dengar baik-baik, maka hamba pegang lehernya, lalu hamba pukul itu sampai mati. Apa namanya kalau orang Kupang bilang? Dicekik. Dicekik ya. Orang Kupang suka bilang takai itu apa? Dicekik ya? Ya, hamba takai itu. Sampai mati. Ya, takai. Hamba telah membunuh singa maupun beruang. Dan dengar kalimat. Dan orang Filistin si kafir itu juga akan sama seperti binatang-binatang itu. Karena ia berani menghina tentara dari Allah yang hidup. Wow. Apa yang Daud sedang katakan? Baginda Raja Saul, saya punya pengalaman. Saya pernah hampir mati melawan beruang. Saya pernah mempertaruhkan nyawa saya melawan singa. Dan pengalaman membuktikan
bahwa saya pernah berhasil membunuh mereka. Izinkan saya ikut perang, saya membunuh itu tentara yang 3 meter itu. Saudara-saudara, berterima kasihlah kepada Goliat, karena Goliat membuat Anda menghargai pengalaman masa lalu saudara. Sekali lagi, apakah kebetulan Daud menjadi gembala, bertemu dengan beruang dan singa yang mencoba menerkam domba-dombanya, dan dia harus berjuang untuk menyelamatkan? Tidak kebetulan. Dengar baik-baik, tidak ada pengalaman masa lalu yang kebetulan. Tidak tahu Anda lahir dari mana, di mana, bapak ibumu siapa, pengalaman masa kecilmu seperti apa. Tidak ada yang kebetulan. Amin. Saya waktu mengenang Daud ini, membaca ini saya merefleksikan, bukan kebetulan saya lahir dari keluarga yang susah. Saya masih ingat kelas 6 SD, ibu saya ini memang dari remaja sudah berjualan. Mbah Simah itu hebat sekali. Yang dia lakukan adalah dia membeli garam, gula, minyak, kemudian dia pergi ke desa, tuker dengan kopi, tuker dengan hasil-hasil bumi yang ada di desa itu. Dan kadang-kadang saya diajak. Jadi saya jalan kaki berkilo-kilometer, ngikut ibu, dan saya senang karena saya punya motivasi. Ada satu kampung namanya Kalirejo, itu ada penjual tahu campur yang enak. Dan ibu saya selalu bawa saya ke tempat itu membeli tahu campur. Walaupun kadang-kadang pulang suruh nyunggi, ya suruh taruh di kepala itu, kopi dan sebagainya, yang penting makan tahu campur. Saudara tahu jalannya nyakar lewat hutan jati, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Kalau saya mengingat itu, wah, Paulus Wiratno itu hebat memang. Dari kecil biasa susah. Ya kan? Nanti kalau seminggu sekali ibu beli pisang mentah dari Ngariana itu dijual ke Semarang. Saya ikut naik-naikan itu namanya pisang, menurunkan. Hanya senang nanti waktu sampai di Pasar Karangayu saya dibelikan soto. Saudara-saudara tahu, di masa kecil saya, hanya hari raya Idul Fitri bisa makan ayam. Hanya hari raya kalau ada orang hajatan baru makan enak. Jadi masa kecil banyak susah, jadi berbahagialah Anda setiap hari makan ayam, ikan, ya kan? Sekali-sekali saudaranya makan tahu sama tempe, bersyukurlah saudara-saudara. Itu sudah mewah. Zaman saya ikan asin. Tiap hari sego jagung greh bakar. Ya. Nasi jagung sama ikan asin yang dibakar. Wah, itu kalau sudah ketemu itu saudara-saudara karena lapar, tidak punya apa-apa. Luar biasa senangnya, penghargaannya. Kenapa? Ternyata itu semua diizinkan oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda bukan tanpa maksud. Termasuk pengalaman yang menyakitkan. Termasuk pengalaman yang membuat Anda menderita. Termasuk pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut ukuran manusia, aduh, kenapa saya mengalami seperti ini? Amin. Saudara pernah diam-diam pakai sepatu tetangga saudara? Karena saudara tidak punya sepatu, mau tampil kelihatannya lebih keren karena tidak punya, saudara pinjam baju, diam-diam ambil baju dari jemuran orang, saudara pakai. Karena ingin tampil menarik, saya pernah. Karena tidak punya sepatu. Sepatu saudara saya sepupu warna putih, saya masih ingat. Ya kan, lagi ada di bawah tempat tidur, diam-diam saya ambil, saya pakai, hanya mau keren supaya kelihatan, wah saya pakai sepatu. Saya pernah minjem kacamata tanpa bilang.
Waktu mau mendaftar SMA harus naik motor pergi ke Kendal dari Bojakendal 27 kilo. Saudara-saudara, waktu itu tidak ada SIM, tidak ada apa-apa. Yang penting naik motor pakai kacamata supaya kelihatan keren. Padahal itu kacamata baca. Pengalaman-pengalaman lucu itu saudara-saudara. Tuhan izinkan untuk apa? Ternyata itu semua diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan. Sehingga sekarang kalau saya miskin, menderita, susah, saya sudah terbiasa. Orang yang terbiasa susah tidak takut menghadapi kesusahan. Orang yang terbiasa sulit tidak takut menghadapi kesulitan. Amin. Jadi saudara-saudara yang biasa memasuki musim lapar, tidak masalah dengan kelaparan, ya kan? Ada musim lapar. Saudara-saudara yang biasa dibullying, menghadapi hinaan, dihina tidak jadi masalah. Anda yang biasa direndahkan, waktu direndahkan orang, no problem. Punya pengalaman. Kesulitan, tantangan yang Anda hadapi, menolong Anda menghargai, oh ternyata dulu itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi sekarang. Amin. Makanya jangan takut dengan tantangan. Katakan kepada temanmu, jangan pernah takut dengan tantangan. Yang kedua, Goliat menyingkapkan iman. Pertama tadi, tantangan atau saya sebut dengan Goliat itu menolong kita menghargai pengalaman masa lalu. Yang kedua, Goliat menyingkapkan iman Anda. Mau tahu kualitas imanmu? Waktu menghadapi tantangan. Mau tahu kualitas keyakinanmu waktu Anda sedang stres, waktu banyak masalah, waktu sedang ditimpa musibah. Saudara-saudara mau tahu kualitas imanmu waktu sedang ada krisis. Dengarkan kalimatnya Daud di 1 Samuel 17 ayat 42-45. Tetapi ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa. Jadi Goliat ini rasa tersinggung. Saul dan tentara-tentara yang lain pada ketakutan mendengarkan hinaan dari Goliat. Sekarang Goliat sumbar, siapa yang berani maju dan kalau kau bisa membunuh, maka kami semua siap untuk menjadi hambamu. Itu kata Goliat kepada orang Israel. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, kalau kalian yang kalah, maka kalian akan menjadi hamba kami. Kemudian telinganya Daud ini merasa kayak tersinggung karena Allahnya dihina. Ini kata-kata Daud. Tetapi ketika ia melihat Daud dan memperhatikannya, Goliat tertawa, mengejek karena Daud masih muda sekali dan tampan, kata Goliat kepada Daud. Perhatikan kalimat. Untuk apa tongkat itu? Dia tidak datang dengan pedang, dia datang dengan tongkat dan pengali-ali, ya. Ketapel. Kalau ketapel ada ini, kalau ini umpan ya. Apakah kau anggap aku ini anjing? Dia tersinggung. Oh yang maju anak kecil, anak kemarin sore yang dia tidak pakai pakaian tentara karena waktu Saul memakaikan pakaian perang, dia bilang waduh saya tidak biasa dengan pakaian perang. Dia datang dengan pakaian gembala. Saudara-saudara, lalu Daud dikutukinya demi para dewanya, dia dikutukinya. Lagi pula ia menantang Daud katanya, ayo maju, akan kuberikan tubuhmu kepada burung dan binatang supaya dimakan. Dengar kalimatnya Daud. Tetapi Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa,
Allah tentara Israel yang kau hina ini. Saudara-saudara, yang Anda bisa tangkap dari Daud adalah dia mengandalkan Tuhan. Itu terbukti dia tidak mau pakai baju perang. Jadi Goliat menyingkapkan betapa hebatnya iman Daud. Dia tidak mau pakai pakaian perang, dia tidak membawa pedang, cukup dengan tongkat yang dia biasa bawa waktu mengembalakan. Artinya dia pakai pengalamannya dan dia pakai imannya untuk melawan tantangan. Dengar, mau tahu kualitas iman saudara? Waktu sedang menghadapi tantangan. Mau tahu kualitas keyakinan saudara kepada Tuhan? Waktu diizinkan menghadapi kekurangan, waktu diizinkan menghadapi masalah, waktu diizinkan menghadapi himpitan, waktu engkau ada di lembah kekelaman, masih mau memakai nama Tuhan? Masih percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Masih berani mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, satu-satunya tantangan yang menghambat perahu melaju di atas air laut, yang menjadi penghambatnya adalah air. Tetapi kalau air tidak ada, speedboat tidak bisa melaju di atas air laut. Amin. Saudara pernah main layang-layang? Bagaimana cara membuat layang-layang bisa naik? Harus berlawanan dengan, jadi kalau angin ke barat, saudara lari ke barat, layang-layang tidak bisa terbang. Tantangan, kesulitan menyingkapkan betapa pentingnya keyakinan Anda. Saya kasih kabar baik saudara-saudara, ada banyak masalah dalam hidup, menuju masa depan saudara, tidak bisa diselesaikan oleh akal, nalar, kepandaian, gelar, jabatan, kedudukan. Hanya bisa diselesaikan dengan iman. Maka perkuat iman saudara. Amin. Timi mungkin masih ingat, karena Timi sama istri yang mengantar saya ke Glen Eagle. Waktu kemo, Timi mungkin lihat, papa harus duduk di infus kemo berjam-jam, ya kan, menghadapi tantangan pergumulan. Dan disitulah kita percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, izinkan Tuhan membentuk imanmu dan menggunakan imanmu untuk menghadapi setiap tantangan dalam hidupmu. Maka berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Berterima kasihlah kepada tantangan, karena tantangan menunjukkan iman. Kalau masih tanggal muda, Anda menyanyi dengan semangat, senyum, bahagia, memuji Tuhan, loncat-loncat, baru terima gaji. Semua orang bisa. Iya kan? Masih tanggal muda, masih banyak warna merah di dompet. Haleluya. Bagaimana dengan tanggal tua? Waktu di dompet hanya tinggal warna biru 2000. Ya kan? Kemudian saudara sudah tidak punya apa lagi dan harus menghadapi tantangan-tantangan pulsa habis. Anak nangis. Ya kan? Kemudian tiba-tiba saudara harus menghadapi saudaramu di kampung sana lagi sakit. Tantangan datang bertubi-tubi, apa yang saudaramu katakan? Masih berani mengatakan, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau ajaib. Ya. Saudara-saudara, saya harap waktu Anda menghadapi tantangan, Anda menyadari bahwa tantangan itu menunjukkan kualitas iman.
Jadi kalau mau tahu kualitas iman yang sesungguhnya, waktu Anda sedang stres, waktu Anda sedang ada ancaman, waktu Anda menghadapi masalah, haleluya. Masih berani memuji Tuhan? Masih bisa mengucap syukur? Masih bisa tersenyum dan mengatakan Tuhan Engkau baik. Amin. Haleluya. Benar nih. Atau kalau saudara-saudara menghadapi tantangan, saudara mulai negatif dengan Tuhan, kenapa saya yang menghadapi? Di dunia ini tidak ada orang yang menghadapi tantangan seperti saya. Oh teganya Tuhan, Kau membiarkan saya menderita. Saudara-saudara, ingat, janji Tuhan ya dan amin. Ketika dia mengatakan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman, termasuk waktu Anda menghadapi tantangan. Masih beriman kepada Tuhan? Amin. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Daud menyingkapkan betapa hebatnya skill dan kemampuan Daud. Goliat menyingkapkan skill, betapa pentingnya keterampilan hidup diperlukan dalam menghadapi tantangan. Dengar baik-baik. Yang ketiga, Daud tidak bawa pedang. Dia tidak punya tombak. Yang dihadapi orang tingginya 3 meter, seluruh perlengkapan senjata ada, hanya bagian mukanya aja sedikit yang tertutup. Yang lain semua pakai baju sirah dan ketopong. Yang beratnya 50 kilo. Daud hanya bermodal apa saudara-saudara? Umban. Dengan batu. Apakah baru kali itu Daud pakai? Saya membayangkan Daud ketika sambil menunggu domba-dombanya di padang, mengisi waktu-waktu sisa mungkin seperti saudara-saudara, dia pakai acara untuk mengisi kekosongan, ya kan? Latihan. Bagaimana bisa melempar batu untuk binatang buas, untuk ancaman mungkin dengan teman-temannya juga dia suka lomba itu ya kan. Siapa yang waktu kecil suka pakai ketapel, cari burung, cari ini ya. Pernah lomba sama teman-teman saudara? Pernah? Pengalamannya Daud tidak sia-sia. Saudara-saudara, dengar baik-baik. 1 Samuel 17 ayat 49-50. Daud merogoh kantongnya, mengambil sebuah batu, lalu diumbankannya kepada Goliat. Batu itu menghantam dahi Goliat sehingga pecahlah tengkoraknya. Semua bilang pecahlah tengkoraknya. Saya kurang tahu kalau orang tingginya 3 meter, besar kepalanya seperti apa. Tapi yang jelas, ya kan, skill untuk bisa menghantam tengkorak yang tidak tertutup oleh topong atau helm perang itu, dibutuhkan skill. Untuk bisa betul-betul kena, dibutuhkan skill yang sudah terlatih. Saudara-saudara, ternyata kesulitan, tantangan, masalah, Goliat menolong Anda menghargai betapa berharganya keterampilan yang pernah Anda kembangkan. Amin. Kesulitan kadang-kadang menolong Anda menghargai, oh ternyata saya punya karunia masak. Jadi selama COVID ada beberapa orang yang menemukan. Karena usaha yang lain hancur, akhirnya satu-satunya yang bisa dilakukan dia jualan bawang goreng. Ada orang yang sekarang jualan bawang goreng omsetnya sehari 30 juta. Saudara-saudara, itu hanya muncul karena yang lain-lain sudah tidak ada lagi. Ada orang-orang yang selama ini tidak
merasa bahwa itu menjadi sebuah komoditi yang berharga, itu muncul setelah dalam kesulitan. Pabriknya tutup, usahanya bangkrut, dia mulai usaha satu, jualan sambal, jualan jamu. Ternyata apa yang selama ini diremehkan orang dan dianggap tidak berharga, di masa-masa sulit, keterampilanmu berguna. Amin. Jadi jangan pernah meremehkan keterampilan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Yang punya keterampilan panjat pohon, ya kan? Saudara yang bisa manjat pohon kelapa tanpa pegang pohon kelapanya, wah luar biasa. Yang punya keterampilan ngitung uang atau yang punya keterampilan masak, yang punya keterampilan, jangan pernah meremehkan talenta dan keterampilan yang Tuhan berikan kepada Anda, karena tantangan akan menolong Anda menyingkapkan itu. Haleluya. Terakhir, berterima kasihlah kepada Goliat, karena Goliat bisa mempromosikan hidup Anda. Artinya, berterima kasih kepada tantangan, karena melalui tantangan Tuhan bisa membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. 1 Samuel 18 ayat 1. Setelah Saul dan Daud selesai bercakap-cakap, ini setelah Goliat bisa memenggal kepalanya, kemudian kepalanya dibawa untuk membuktikan kepada Saul, karena Saul bilang, siapa yang bisa mengalahkan akan saya kasih anak perempuan saya. Hadiahnya adalah mendapat anak perempuan untuk dinikahi. Tapi saudara-saudara, kalau saudara sekarang mendengar kata Daud dan Goliat, cerita ini cerita kepahlawanan yang luar biasa. Daud terkenal karena dia berhasil membunuh Goliat. Artinya Goliat itu dipakai oleh Tuhan untuk mempromosikan Daud. Sehingga pada waktu Daud diarak dengan membawa kepala Goliat, para wanita menyanyi lagu sambil memainkan rebana. Saul membunuh beribu-ribu. Daud membunuh berlaksa-laksa. Dan ini apa yang terjadi? Daud diangkat oleh Saul menjadi pegawainya. Dan sejak hari itu ia tidak diizinkan pulang ke rumah orang tuanya. Daud diangkat menjadi pegawainya, dan mulai dari detik ini Daud sudah dikagumi, disenangi oleh umat Israel dan umat Yehuda. Artinya apa? Kesulitan adalah alat promosi. Kalau saudara diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan, ingat, di balik setiap tantangan ada promosi dari Tuhan. Tengok teman saudara bilang, di balik setiap tantangan ada promosi dari Tuhan. Jadi kalau ada tantangan harusnya saudara bilang apa? Ya, selamat datang tantangan. Karena tantangan, kalau saya pakai istilahnya, Goliat itu punya 4 peran di sini. Tantangan menolong Anda menghargai pengalaman masa lalu. Tantangan menyingkapkan iman, tantangan mengapresiasi skill yang Anda miliki, dan tantangan mempromosikan hidup saudara. Amin. Saya pernah dipecat. Dan ternyata melalui pemecatan itu, justru Tuhan membawa saya ke pengalaman-pengalaman yang baru. Saya pernah menghadapi kesulitan waktu di pengungsian, habis-habisan.
Tapi ternyata justru dengan situasi di mana diizinkan habis-habisan, saya datang di Bali, Tuhan membuka lembaran baru, Tuhan menyingkapkan visi misi yang baru. Saya pernah kena kanker, tapi justru melalui kanker saya bisa menghargai betapa pentingnya hidup bersandar kepada Tuhan. Kesimpulannya, tengok ke belakang dan bilang, Tuhan baik. Saya tidak minta saudara tengok ke belakang. Saya yang menengok ke belakang dan saya menghargai Tuhan baik.